Bayangkan situasi ini Anda baru saja memenangkan proyek besar atau mendapatkan nilai A untuk mata kuliah tersulit di kampus. Berapa lama rasa bahagia itu bertahan? 1 jam atau 2 jam? Penelitian menunjukkan otak kita memiliki bias negatif bawaan yang membuat kita 3 kali lebih cepat melupakan pencapaian daripada mengingat kegagalan. Kita selalu mengejar the next big thing hingga lupa menikmati apa yang ada di tangan. Hari ini saya ingin mengajak Anda melihat sebuah pola pikir baru melalui presentasi ilmiah yang saya beri judul The Gratitude Paradox, mengubah cukup menjadi lebih. Ada sebuah konsep psikologi yang disebut hedonic treadmill, sebuah siklus mengejar lebih tanpa henti. Sama seperti berlari di atas treadmill, kita terus berjalan mengejar kebahagiaan IPK sempurna, pencapaian organisasi, pengakuan sosial, tapi posisi psikologis kita tetap di tempat yang sama. Kepuasan sesaat dari pencapaian memudar dengan sangat cepat. Mengapa kita selalu merasa seperti ini? Karena otak kita secara biologis diprogram dengan bias negatif untuk bertahan hidup, yang jika dibiarkan justru mendorong kecemasan kronis dan stres biologi. Fokus yang berlebihan pada apa yang belum diraih akhirnya membatasi kepuasan hidup kita secara terus-menerus dan mengganggu stabilitas emosi jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa rasa syukur bukan sekedar perasaan positif biasa, melainkan sebuah mekanisme biologis yang mengubah cara otak memproses pengalaman dan merespons stres. Mari kita bedah 3 temuan ilmiah di slide ini. Pertama, riset dari Greater Good Science Center UC Berkeley tahun 2018 membuktikan bahwa ekspresi syukur secara klinis mengaktifkan medial prefrontal cortex. Hal ini memicu dopamin naik, kortisol atau hormon stres turun, serta meningkatkan performa kognitif dan pengambilan keputusan. Kedua, dalam dunia profesional dan bisnis, syukur adalah alat resiliensi terbaik. Data dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa apresiasi berkala mampu mendongkrak efisiensi dan produktivitas tim hingga 50% sehingga sekaligus menekan risiko burnout atau kelelahan mental. Dan ketiga, banyak orang takut bersyukur karena khawatir menjadi malas atau cepat puas. Ini salah paham. Syukur bertindak sebagai penelurusan persepsi. Bersyukur adalah menghargai realitas saat ini dengan energi positif untuk melangkah maju. Sedangkan puas diri yang pasif justru menutup ruang pertumbuhan. Bersyukur adalah katalisator ambisi yang sehat. Adapun challenge yang saya berikan kepada teman-teman semua, pertama, buka catatan di ponsel Anda, lalu tuliskan 3 hal spesifik yang Anda syukuri hari ini. Dan kedua, lakukan ini sebelum tidur setiap hari untuk melatih neuroplastisisi otak Anda. Dan ketiga, gunakan latihan ini untuk mengenali pola positif yang terjadi di dalam hidup Anda. Ingat, konsistensi adalah kunci perubahan jangka panjang untuk mengubah lensa cara Anda memandang tekanan kuliah dan kompetensi dunia bisnis. Seluruh argumen yang saya sampaikan hari ini didasarkan pada dasar ilmiah yang kuat, mulai dari studi Neuroscience UC Berkeley hingga laporan Harvard Business Review yang menunjukkan bahwa jurnal rasa syukur secara nyata mampu mengurangi gejala depresi hingga 25% dalam 10 minggu. Bersyukur tidak akan mengubah situasi sulit Anda secara instan, tetapi bersyukur mengubah lensa cara Anda melihat situasi tersebut. Saya Shirley Dwi Lestari Octavia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.